Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ian untuk kesempatannya. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nih ya, saya Tri Agustiningsi. Saya salah satu dosen di S2, program studi S2 Magister Pendidikan Matematika di Universitas Jambi. Begitu ya. Alhamdulillah saya sangat senang sekali nih Bu Ian dan Bapak Ibu mahasiswa untuk kesempatan dalam kali ini. Saya mewakili dosen dari begitu untuk menyampaikan materi ya, berdiskusi sebenarnya ya, jadi saling sharing saja kita di kesempatan ini di mata kuliah pengembangan media pembelajaran interaktif ya di Unsika. Semoga nanti kita bisa bertemu langsung tadi seperti yang Ibu Ian sampaikan ya. Jadi saya ke Unsika atau Bapak Ibu semuanya yang ke Jambi ya begitu. Ya, jadi em, salam kenal semuanya dan salam salam apa ya? Salam salam silaturahim ya. Semoga silaturahim kita terjaga gitu ya. Ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa kegiatan ini salah satunya juga adalah bentuk implementasi sebenarnya implementasi dari kerjasama antara program studi Magister Pendidikan Matematika Unsika dengan program studi Magister Pendidikan Matematika Universitas Jambi. Jadi setelah ini nanti ada juga dosen-dosen dari Unsika yang bergantian mengajar juga di Unja seperti itu ya. Kami nantikan untuk ke kehadirannya seperti itu. Ibu semuanya ya. Ya, baik. Ya, gimana kabarnya semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah Bu, Alhamdulillah baik. baik. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita bisa jumpa semuanya di sini melalui Zoom meeting. Bapak Ibu, saya mungkin sedikit sampaikan dulu. Jadi, saya mau sampaikan bahwa dalam dalam proses nanti perkuliahan kita boleh saja kalau Bapak Ibu misalnya mau bertanya, misalnya berinteraksi aktif ya. Jadi kalau misalnya silakan dibuka saja audionya boleh menjawab pertanyaan, berinteraksi. Kalau saya tanya jawab iya atau tidak silakan dibuka saja audio ataupun kolom chatnya. Jadi kita kita supaya Bapak Ibu semuanya terlibat aktif seperti di dalam kelas begitu ya Bapak Ibu semuanya. Ya, boleh dong saya ingin tahu mungkin kondisi semangat Bapak Ibu semuanya saat ini boleh diberikan di reaction mungkin atau emoticon mungkin gitu ya. Untuk saya tahu, oh ternyata begini nih, apa namanya semangat atau kondisi perasaan Bapak Ibu semuanya di sore hari ini. Wow, oke, banyak love-love-nya ya, luar biasa. Terima kasih Bu Eka, Bu Asya. Pak Ibrahim, Bu Rani, Bu Tiara, Bu Aprianti, terima kasih banyak Bu Iim. Ya, luar biasa ya. Sore-sore tetap semangat belajar ya Bapak Ibu semuanya ya. Tetap semangat kita menimba ilmu sama-sama. Ya, sebelum saya izin tanya dulu, Bapak Ibu semuanya adakah yang fresh graduate dari S1 langsung S2 atau rata-rata sudah mengajar semua di sekolah saat ini atau bagaimana? Asya, Ya, gimana Bu Eka? Asya tuh Bu, Asya Iya, fresh fresh fruit. graduate, Bu. Ah, siap. Ada yang fresh graduate juga ya, Bu Asya ya? Oh, oke. Bu Asya, oke. Kemudian yang Bapak Ibu yang lain mengajar di sekolah ya, Bapak Ibu ya? Iya, Bu. Betul Bu. Ya, baik. Di SMP, SMA, atau di mana Bapak Ibu? Ada yang di SD, di SMP, sama di SMA Bu. Oh, oke. Di SD, SMP, di SMA. Baik, baik. Baik, Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen ya, Bapak Ibu, untuk materi hari ini. Ya, apakah sudah terlihat materinya, Bapak Ibu? Sudah Bu. Udah, Bu. Sudah ya? Oke, baik. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi pada saat saya dikabarin melalui Kaprodi kami em, dari Pak Rafiq, salah satu RPS di dalam RPS mata kuliah ini salah satunya adalah menjelaskan berbagai aplikasi dalam bahan ajar ya, menyusun bahan ajar. Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu saya izin menyampaikan mengenai integrasi augmented reality dalam bahan ajar ya. Baik.
Sebelumnya saya izin tanya kepada Bapak Ibu, apa sih itu augmented reality? Mungkin Bapak Ibu boleh silakan buka menti.com, Bapak Ibu buka menti.com, kemudian Bapak Ibu masukkan kode ini. Ya, saya sambil buka mentinya di sini. Oke, boleh Bapak Ibu, atau saya share di kolom chat ya. Menti.com, kemudian tadi kodenya adalah 72862525. Oke, saya sambil share di sini. Coba saya share di kolom chat linknya. Oke, itu. Boleh Bapak Ibu silakan diisi. Oke, apa itu augmented reality? Silakan. Linknya bisa dibuka ya Bapak Ibu yang di kolom chat. Apakah bisa dibuka? Bisa, oke. Oh, oke. Ini mungkin salah masukkan. Harusnya bukan kodenya, tapi jawabannya ya. Di situ setelah Bapak Ibu masuk, itu langsung kalau sudah masuk ke linknya, nggak perlu tulis angkanya lagi, langsung jawab saja. Boleh diulangi sekali lagi? Ibu, maaf. Ya, Ini hurufnya maksimal cuma 25 ya, Bu? iya betul. Iya, boleh beberapa kata saja. Jadi yang ada di pikiran Bapak Ibu, boleh langsung tulis saja. Teknologi digital, oke. Baru dua orang. Media interaktif, oke. Gambar, video, atau animasi, oke. Ya, kacamata 3D, oke. Silakan Bapak Ibu, apa itu augmented reality? Gambar, video, oke. Model 3D, ya. Gambar, video, atau animasi, oke. Visualisasi dari dunia nyata mungkinnya itu ya. Virtual, oh dunia, oke. Virtual, oke. Ada lagi, Bapak Ibu, apa itu augmented reality? Silakan. Yang Bapak Ibu ketahui, mungkin yang Bapak Ibu pikirkan, yang terbayang, yang tergambar di pikiran Bapak Ibu apa sih augmented reality? Oke, media interaktif, teknologi dan dunia nyata, oke. Konten digital, oke. Ya, teknologi digital yang paling banyak ya. Jadi yang besar ini biasanya yang ada beberapa orang yang menjawab ini. Teknologi digital, model 3D ya. Yang paling besar teknologi. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, cukup ya. Mungkin kita lihat. Ya, baik sekali. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, saya coba kembalikan dulu. Oke, bentar. Saya kembali ke presentasi dulu. Oke, baik. Ini sudah tampak layar presentasi saya, Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, baik. Ya, jadi semuanya betul sebenarnya tadi Bapak Ibu sampaikan adalah augmented reality adalah teknologi ya, teknologi yang memvisualkan benda maya dua dimensi maupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkup nyata tiga dimensi yang dilihat dari tempat yang sama. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat nih salah satunya ada di foto ini,
kita bisa lihat ini kubus ini bisa terbuka, tertutup dia, dan itu kita bisa lihat di depan kita gitu loh, kayak di depan meja kita atau di lantai kita seperti itu ya. Jadi benar-benar bisa terlihat secara nyata. Nah, jadi itu namanya augmented reality ya. Nah, jadi kalau sebelumnya kita misalnya belajar, misalnya belajar kubus misalnya gitu ya, kita digambarkan di papan tulis gitu ya, mungkin ya Bapak Ibu di papan tulis atau kita dilihat di buku begitu. Itu kan sebenarnya terlihatnya di buku atau di papan tulis itu kan sebenarnya sama aja seperti dua dimensi ya, nggak bisa dibolak-balik seperti itu ya. Nah, dengan bantuan augmented reality ini ya, kita bisa menghadirkan menghadirkan benda tiga dimensi itu ke dalam bentuk konkret yang bisa benar-benar bisa dilihat oleh siswa, bisa diputar-putar, bolak-balik, buka tutup seperti itu sehingga siswa benar-benar bisa melihat bahwa oh ini loh ternyata kubus itu ada berapa sisinya gitu ya, ada berapa rusuknya dan seterusnya. Sehingga ini juga memudahkan kita nggak perlu lagi bawa misalnya kubus ke kelas gitu ya dengan susah payah bisa kita buat tuh pakai karton dan seterusnya itu nggak perlu lagi sebenarnya jika bisa dengan bantuan augmented reality ini ya. Nah, oke. Nah, misalnya seperti ini kita bisa lihat. Nih, jadi ada barcode di papan ya di meja. Setelah di-scan barcode itu muncul. Ini yang muncul adalah kubus ya, kemudian tulisan-tulisan ini yang muncul ya di depan meja kita gitu ya. Nah, jadi terlihat oleh siswa terlihat secara nyata. Tuh, kemudian, nah apa sih manfaat augmented reality? Ya, yang pertama, ini akan membantu siswa memvisualisasikan konsep abstrak menjadi lebih nyata. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya awalnya kita bisa lihat di kertas dua dimensi saja, tapi di sini bisa terlihat lebih nyata. Tadi kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, bisa dibolak-balik. Kemudian, membuat siswa juga menjadi aktif terlibat dalam pembelajaran. Jadi, dengan augmented reality, jadi sebenarnya siswa bisa apa namanya semuanya pasti mereka akan bersemangat ya, mereka akan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran, mereka akan coba scan gitu kemudian membolak-balikkan gambar AR itu seperti itu ya. Nah, jadi itu meningkatkan motivasi siswa dan juga akhirnya juga mengembangkan keterampilan siswa dalam memanfaatkan teknologi. Nah, hanya kita lihat bagaimana men-scan barcode. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya pasti sudah biasa ya, dan ini saya izin sampaikan karena ada beberapa juga kamera handphone itu yang dia tidak bisa langsung di kamera, tapi harus diklik dulu Google Lens-nya ya. Jadi itu aja ada juga beberapa seperti itu, Google Lens, kemudian arahkan kamera itu ke barcode AR. Maka nanti akan muncul tuh augmented reality-nya ya. Oke, nah coba Bapak Ibu coba saya mohon untuk men-scan barcode ini. Silakan. Tertutup oleh ini nggak Bapak Ibu gambar nggak di atasnya? Coba kita pindahkan. Tertutup ya, ketutupan Zoom Enggak, ya? enggak. Nggak ya? Kelihatan Oke. Enggak, Bun. Aman. rumah Kajang Lako. Rumah Kajang Lako, betul. Oke, ada yang sudah scan semua? Coba silakan Bapak Ibu scan ini. Rumah Kajang Lako ya, Bu? Rumah Kajang Lako. Pak Ibrahim, sudah Pak? Ada Bu, rumah Kajang Lako. Oke, Rumah Kajang Lako. Kalau kita lihat nih, yang tampil di Bapak Ibu ada tiga jenis ini ya. Betul ya Bapak Ibu? Coba saya stop ini dulu. Oke, nah kalau Bapak Ibu lihat di sini ada yang view in 3D, betul ya? Ya, Kemudian scan Ya. marker, kemudian place it in your room. Coba Bapak Ibu klik yang view in 3D. Sudah? Apa yang terlihat? proses Bu. Oke, Bisa lagi diputar-putar, proses. Bu. Oh iya, bisa muter Bisa 360. mutar, Bapak Ibu bisa diperbesar, bisa diperkecil, bisa diputar ke atas, ke samping, begitu ya Pak ya? Oke, Betul. baik. Coba back dulu, terus Bapak yang klik yang tengah, Bapak Ibu klik tengah yang scan marker. Nah, kalau scan marker, saya harus arahkan dulu ke barcode tadi. Jadi pada saat scan marker, dia nggak boleh lepas dari markernya. Jadi Bapak Ibu arahkan ke HPI Bapak Ibu ke barcode ini. Ya, tapi klik scan marker. Dan jangan lari dari barcode HP-nya. Oke. Apa yang terlihat? Sudah Bapak Ibu? Masih loading, Bu. Loading, oke.
Bu Iim, sudah Bu? Sudah, Bu. Oke, apa Cuma yang ini terlihat Bu? bisa diperkecil, diperbesar, cuma kayak Heeh. mengambang gitu ya, Bu. Mengambang ya, dia ada di depan laptopnya Bu Iim, betul nggak? Betul, betul. Iya, Iya. betul. Tapi kayak mengambang, Hmm. kayak terbang gitu ya, Bu. Nah, Lari-lari ya iya dia. kayak Iya, terbang ya. betul, betul. Lari-lari karena dia memang nggak boleh lari dari barcode ini. Jadi kalau kita minggir sedikit, Iya, dia kan jadi nggak terdetek lagi barcode-nya ya. Itu kalau kita klik di tengah. iya. Coba Iya. sekarang Bapak Ibu back dulu. Coba klik yang ketiga. Bagaimana tampilannya kalau yang ketiga? Baik, Bu. Yang ketiga ini ya, yang place it in your room tadi. Oh, oh salah, maaf. Sudah, Bapak Ibu? Gambar tangan kok, Bu, yang keluar. Gambar tangan, oke. Nah, klik yang place, ada tulisan place it, Left place air konten konten. AR, betul, betul. Oh, oh, maaf, ini Jadi saya. muncul di ini ya, Bu, di keramik. Gimana Ibu? Jadi muncul di keramik gitu. Muncul Di keramik. di keramik, iya. Kalau kita arahkan dia di depan laptop, dia ada di depan laptop ya Bu ya. Iya, Di depan kalau laptop diarahkan ya. di lantai akan muncul di lantai. Oke, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Sudah? Sama? Belum, Bu, masih loading. Masih loading. Silakan Bu Rani, lanjutkan dulu. Ditunggu dulu. Ini tadi barcode-nya ya. Pengaruh sinyal kali ya, Bu ya? Lama. Bisa jadi, bisa jadi. Pak Karto, bagaimana Pak? Masih loading? Masih loading, oke. Iya, yang Pass It Your Room. Kalau Ah, yang lainnya tadi sudah sama, Bu. Kalau View 3D sudah, Scan ah. Marker sudah sesuai tadi. Cuma yang ini yang belum. Oke, kita coba lagi, kita tunggu. Visit Your Room, dia tuh akan muncul, em, jadi kayak tak lambang lambang tangan, terus Bapak Ibu klik, terus ada tulis Place AR Content, itu klik juga, terus nanti letakkan di mana Bapak Ibu inginkan. Bapak Ibu inginkan misalnya di lantai atau di atas meja, mungkin boleh. Coba, ini AR-nya, ini barcode-nya. Dari tadi hanya gambar tangan aja, Bu. Oh, gambar tangan. Oke, baik. Coba saya tampilkan ini ya, Bapak Ibu. Oke, bentar saya close dulu. Nih, oke. Ini ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat yang pertama, ini yang slide yang satu ini, kalau kita klik yang view in 3D, dia akan tampil seperti ini ya. Ini, nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kalau view in 3D, sama seperti Bapak Ibu. Sama, Sama, Bu. Bu, Ya, sama. sama. Kemudian tulisan yang kuning ini, yang Rumah Adat Kajang Lako, ini tuh bisa diklik. Bapak Ibu coba, ada yang coba klik tadi? Diklik, nanti Hmm. muncul nih, bangun datar apa saja yang kamu temui pada rumah adat Kajang Lako ini. Gitu ya, pada saat Bapak Ibu klik, itu muncul. Nih, ya. Nah, itu kalau kita klik tadi view in 3D. Kak, bagaimana kalau yang kedua tadi? Oh, bentar. Ini kita bisa lihat. Ini bisa perbesar juga nih. Bisa benar-benar kita masuk nih ke pintunya ya. Ini betul-betul bisa di zoom gitu ya. Nih, ke tangganya dan seterusnya. Oke. Kemudian kalau yang kedua akan tampil seperti ini. Oke, loading. Nah, ini saya letakkan di depan laptop saya. Kemudian muncul gambar rumah Kajang Lako tadi secara 3 dimensi dia di depan laptop. Kita bisa lihat. Nih, oke. Nah, ini ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini pun juga tetap tadi yang kuning tadi itu bisa diklik. Nah, oke Bapak Ibu, kalau misalnya tadi gambarnya ini bisa ya kita lihat tadi. Ada nggak Bapak Ibu yang tadi pada saat yang tengah, kemudian gambarnya seperti ini. Dia cuma terlihat atapnya aja. Ya, kalau Ada Bu, iya ada. di sudut ada bisa kita klik ya yang gambar ini Bapak Ibu. Gambar seperti kubus ini. Ini bisa kita klik, kemudian nanti ada tulisan vertical. Jadi itu kan horizontal dia, kita bisa klik jadi vertikal. Nih, kalau yang tampil di sini saya klik, kemudian muncul nih pilihan horizontal vertikal. Kita klik vertikal, nah dia berubah jadi bentuknya vertikal. Nih. Nah, ya, Bapak Ibu. Jadi memang sering ada yang kebalik, tapi kita bisa atur dari situ. Ini. Jadi dia muncul tadi mengambang ya, kata Bu Iim ya, mengambang di depan layar ya, di depan laptop kita. Oke, itu kalau yang kedua. Yang ketiga, ini seperti ini dia. Nih, yang ketiga tadi, kita bisa lihat. Bapak Ibu, suara saya apakah terdengar? Di sini hujan soalnya. Terdengar, Jelas, Bu. Bu. Terdengar, Bu. Terdengar ya, terdengar Iya, jelas ya Ibu. Bapak Ibu ya. Jelas, Bu. Oke, nah ini ya Bapak Ibu. Nah tadi layar seperti ini. Kemudian kita klik yang please AR content tadi. Lalu kita letakkan tadi di lantai. Nah dia berada di lantai. Nih ya Bapak Ibu ya. Oke, oke. Jadi bendanya terlihat secara nyata. Ini bisa diklik tadi Rumah De Kajang Lako. Pertanyaannya, bangun datar apa saja yang kamu temui pada Rumah Kajang Lako ini? Oke, baik. Baik, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, jadi itu tadi augmented reality ya. Jadi benar-benar kita bisa lihat dalam bentuk dia 3 dimensi secara nyata bahkan ada di depan kita gitu ya. Bisa kita pegang gitu sebenarnya ya. Jadi seperti bisa kita pegang beneran ada di depan kita. Nah, atau bisa jadi juga dia dalam bentuk ini kita sajikan dalam presentasi seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini AR dalam bahan ajar nih. Ini bukan video sebenarnya ini adalah AR tadi yang saya buat. Nah, ini bisa saya geser, saya bisa putar gitu ya Bapak Ibu. Dia langsung tersedia di PPT saya. Ini ya, oke. Bisa seperti itu atau Bapak Ibu bisa scan ini. Nah, selanjutnya, nah ini coba Bapak Ibu scan yang T-Rex dulu deh, coba. Yang T-Rex, yang ini deh, coba Bapak Ibu scan. Oke, bentar, saya izin tutup pintu ya Bapak Ibu. Oke, sudah Bapak Ibu? Ada Apa yang terlihat, apa yang muncul, Bu Eka? T-Rex. Apa Bu? T-Rex-nya ada. T-Rex, ada suara nggak Bu? Masih loading, Bu, Oh, suaranya. Baru loading, T-Rex-nya oke. aja yang muncul. Oke, oke. Jangan lupa letakkan HP-nya di barcode ini ya Bu. Jangan lari dari barcode. Iya, Pak ada Ibrahim suaranya, sudah Bu. tuh kayaknya. Bu Iin gimana? Ada suaranya, Bu. Ada suara. Ngeri nggak Bu Iya. lihatnya? Tapi kecil kan? Kayak kadal ini mah. Gimana? Gimana Pak Ibrahim? Kayak kadal. Iya, kayak kadal ya. Ada suara juga dia ya, suara. Oke, bagus sekali. Bu Rani sudah coba? Bu Novi? Udah, Bu, tapi belum ada. Belum ada. Jangan lari dari barcode ini, Bu. Jadi HP-nya jangan lari dari barcode. Letakkan. Bu Ajeng gimana, Bu Ajeng? Bisa, Bu. Belum ya? Coba, Bisa, Bu. coba scan barcode yang T-Rex ini. Sudah, Bu, bisa. Sudah. Apa yang terlihat, Bu? Ada Sudah, gambar Bu, T-Rex, bisa. ada suaranya juga, Bu. Ada suaranya juga, ada T-Rex-nya ya. Bisa diperbesar loh itu, boleh diperbesar. Iya. Bisa diperbesar, diperkecil. Bisa Oke. Wih, horizontal, suaranya serem, vertikal Bu. ya.
Serem. Serem kalau diperbesar. Iya, betul-betul. Serem ya. Oke, baik Bapak Ibu. Hmm. Nah, coba yang kedua ini. Coba ini. Ini coba mungkin kalau kecil saya coba perbesar. Oke, bentar. Coba saya perbesar barcode-nya ya. Mungkin nggak kelihatan. Nih, coba Bapak Ibu scan yang ini. Yang LDLKPD. Gambar kubus, Bu. Kubus, oke. Terus bisa nggak Ibu coba diklik? Ada kan ada dia tulisan-tulisan di atasnya ya kan? Ya, Ya, apa yang muncul? Bu Iim, apa yang muncul Bu? Sudah di Hmm. scan? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Kubus. Kalau Heeh, diklik ciri-ciri kubus muncul, Bu. betul, oke. Semua Ciri-ciri. sisinya sama luas. Ya, oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Nah, ini ya tadi yang kalau Bapak Ibu lihat yang T-Rex tadi, ini coba kita kalau yang kubus tadi yang tampilnya ini ya Bapak Ibu ya, betul ya. Nah, jadi ini bisa kita kita klik nih kubus muncul dia. Kubus adalah gitu ya. Hmm. Kemudian unsur-unsur kubus muncul juga dia bisa. Kemudian kita bisa lihat sini ciri-ciri kubus ya muncul juga. Nah, jadi ini bisa dibolak-balik, bisa dilihat kiri kanan dan seterusnya. Nah, bisa tampil view in 3D tadi, atau misalnya kita minta, misalnya seperti siswanya bisa kayak pegang betul bendanya, kita bisa minta mereka yang scan marker atau yang place it your room, ya kan? Bisa diletakkan di atas meja. Nah, gitu. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat yang ini tadi, yang T-Rex tadi, ini ya munculnya ya. Maaf, salah. Ini yang T-Rex ya. Suaranya terdengar nggak Bapak Ibu yang di sini, dari laptop saya? enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak ya? Oke. Oke, baik. Nah, ini ya, jadi dia muncul lah. Artinya, jadi pada saat ini bisa kita print, Bapak Ibu. Misalnya kita print kertas letakkan di atas meja, terus muncul dia nanti di depan meja. Itu seru sekali ya sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah salah satu tugas nih ada yang dibuat oleh mahasiswa saya. Ini Bapak Ibu coba scan yang tugu keris si Ginjai, boleh Bapak Ibu scan? Oke, sudah Bapak Ibu, apa yang terlihat? Hubungan antar sudut. Hubungan tersudut, oke di sana ada bangun-bangun ya Bu ya? Betul, Bu. Ya, oke, baik. Ada Tugu Keris, Ginjai, dia di situ. Yang di tengah-tengah itu Bapak Ibu, Tugu Keris, kemudian ada kantor wali kota di sana, ada museum gitu ya. Nah, oke. Kalau kita scan yang kedua, coba Bapak Ibu scan yang kedua, yang piano. Sudah? Apa yang terlihat Bapak Ibu? Gambar segitiga. Gambar piano ya, betul ya, Gambar ada piano. Gambar piano. piano yang membentuk sudut-sudut. Iya, betul. Jadi ditanya tuh berapa saja sudutnya itu ya, sudut-sudut dalam segitiga itu. Ya, betul sekali. Nah, jadi kalau kita lihat dia seperti ini ya, Bapak Ibu, tampil di layar Bapak Ibu. Jadi ada dia Tugu Keris Ginjai tadi. Nah, ini salah satunya juga mengenalkan budaya sebenarnya. Jadi saya dan Bapak Ibu semua
semuanya mungkin yang belum pernah ke Jambi gitu ya. Jadi bisa lihat tuh, oh ternyata di Jambi itu ada Tugu Keris Ginjai, yang di sana itu ternyata dia tuh ada empat ini adalah 4 gedung penting Bapak Ibu ya di Jambi. Ada kantor wali kota, kantor gubernur, museum gitu ya. Begitu. Nah, jadi ternyata di jalannya itu ada bisa kita masukkan sebagai konten dalam matematika juga begitu. Nah, kalau misalnya tadi yang piano tadi, kita bisa lihat, oh ternyata ada segitiga sebenarnya ya. Pada saat piano dibuka ada unsur segitiga di sana. Kemudian kalau ini dibuatnya berapa sih sudut masing-masing itu gitu. Bisa jadi bahan bahan belajar kita ya untuk ngasih soal ke siswa sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, oke. Ini coba Bapak Ibu scan barcode ini. Oke. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Bu. Apa yang terlihat? Gambar. Gambar. Oke. Di situ ada pertanyaan ya kan? Apa nama bangun datar ini gitu ya? Maaf, bangun ruang ini ya gitu. Coba Bapak Ibu klik salah satu, Bapak Ibu jawab coba. Boleh jawab benar, boleh jawab yang salah, boleh. Apa yang muncul? Jawabnya gimana, Bu? Diklik aja Bu, Bapak Ibu. Klik yang tulisan itu diklik. Hmm. Udah, Sudah? Bu. Sudah? Bisa Bu Im? Sudah, Bu, bisa. Oke, apa yang terlihat Bu Im kalau saat Bu Im klik? Yang kubus ada contreng benda ini, Bu. Benar, Contreng oke. benda. Coba Bu Im balik lagi ke scene 1 ya. Bu Im Ya. klik yang salah coba. Bu Im klik balok Yang atau balik ya. limas. Silang, Bu. Silang, oke. Interaktif dia ya, juga ya. Jadi bisa betul. Hmm. Ya, jadi bisa pada saat ini kita bisa kasih pertanyaan atau kuis sebenarnya ke siswa kita. Jadi, oh ini gambar, ini bangun ruang apa sih namanya? Mereka akan jawab, oh misalnya kubus, mereka jawab muncul tuh benar. Kalau mereka jawab balok atau limas muncul dari tanda salah gitu ya. Nah, ini bisa kita hadirkan. Tadi Bapak Ibu bisa tadi lagi-lagi bisa diklik di view in 3D atau lagi-lagi yang lebih seru adalah di atas meja tadi kata saya. Jadi di atas meja siswanya akan menarik sekali. Nah, itu bisa diklik juga walaupun dia terlihat di lantai rumah kita atau lantai kelas juga bisa diklik jawabannya ya. Oke, Bapak Ibu. Nih, kalau kita lihat ini ya. Oke. Nah, coba lanjut kita bentar. Oke, saya coba perlihatkan tadi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Betul seperti ini tadi yang tampak di layar Bapak Ibu. Betul. Ya, kalau kita klik kubus, gini ya, kita klik kubus, maka muncul dia benar. Oke. Kemudian kalau misalnya kita klik balok, dia muncul salah. Oke. Tanda silang. Atau limas, kita klik misalnya juga salah. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu bisa kita buat seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke PPT tadi. Nah, ini sedikit intermezzo ya. Jadi, selain selain kita bisa sajikan di dalam buku atau bahan ajar, ini saya bersama tim waktu ini melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kami membuat ada ruangan di situ ya, dan ruangannya itu di samping di semua dindingnya itu kami tempelin eh, ada barcode di sana yang bisa di-scan oleh siswa. Ya, di sana terlihat semuanya tidak hanya mata pelajaran matematika sebenarnya, tapi juga mata pelajaran lain. Jadi ruangan ini menjadi bahan atau sumber belajar juga ya oleh siswa. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu siswa yang mencobakan barcode tadi. Dia klik. Ini yang lihat, ini yang dia view in trading. Nah, lalu bagaimana sih membuat AR? Ya, pertanyaannya seperti itu. Bagaimana membuat AR?
Oke. Nah, ini sebenarnya untuk membuat augmented reality, Bapak Ibu, banyak sekali yang aplikasi yang bisa kita pakai ya. Banyak aplikasi yang bisa kita pakai, tapi dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai platform yaitu Assembler Edu yang bisa kita pakai untuk membuat AR. Sebenarnya banyak yang lain, tapi sepengalaman yang saya lakukan adalah beberapa aplikasi lain itu banyak sekali hal yang harus kita lakukan gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya dari segi aplikasinya sendiri ada lisensi dan seterusnya. Kemudian pada saat mau memasukkan misalnya gambar, mau memasukkan suara, memasukkan apa, itu perlu banyak import-import terlebih dahulu ya. Nah, sedangkan kalau di AR itu dia langsung tersedia seperti itu ya, tersedia di sana. Ini salah satu, ini bisa Bapak Ibu scan, ada buku panduan yang saya bersama tim juga menulis buku ini ya begitu. Nah, mungkin kita langsung demo ya Bapak Ibu. Coba saya stop share. Oke, maaf Bapak Ibu, suara saya apakah terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Terdengar, Bu, Ya, mohon jelas. maaf karena di sini hujan deras. Mohon maaf ya. Oke, baik. Saya coba bentar. Bentar ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, Bapak Ibu silakan membuka ini halaman eduassemblerworld.com. Ya, coba saya klik, saya kopikan linknya di chat box. Nih. Atau Bapak Ibu bisa buka Google aja biasa, Google, kemudian Bapak Ibu tulis aja Assembler Edu gitu ya. Assembler Edu. Nah, ini ya. Nah, sebelumnya saya izin tanya, apakah ada dari Bapak Ibu yang pernah menggunakan Assembler Edu membuat augmented reality? Sudah ada yang pernah buat, Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum ya, oke baik. Baik Bapak, nah ini jadi kita klik. Nah, yang pertama adalah kita daftar atau saran saya kita langsung masuk saja. Karena Bapak Ibu semuanya kan pasti ada akun Google, akun Gmail semua ya kan? Nah, jadi kita masuk, klik masuk. Kemudian masuk dengan Google. Kalau Bapak Ibu ada akun belajar.id, Bapak Ibu bisa masuk ke akun belajar, masuk dengan akun belajar.id atau masuk dengan Google biasa. Masuk, oke. Oke, loading dia. Nah, ya bisa kita ambil nih. Oke, ketahuan nih banyak email saya ya. Bapak Ibu bisa klik pilih salah satu email ya. Pilih salah satu email. Oke, loading dia. Ini lanjutkan. Oke, lagi loading. Nah, ini ya. Siapa nama Anda? Kita tulis dulu. Siapa nama Anda? Boleh kita tulis pria. Nama pengguna yang keren. Misalnya kita buat siapa ya? Misalnya Tria 2025. Saya setuju, mulai. Oh, sudah ada ya namanya. Tria Gustiningsi 2025.
Oke, nah ini kita bisa pilih. Saya seorang siswa atau saya seorang pendidik, saya seorang creator ya. Kita tulis kita seorang pendidik. Berikutnya, kemudian kita pilih nih mata pelajaran apa. Ini sebenarnya untuk mereka apa ya, mendata saja. Jadi nggak berpengaruh ke konten yang ada di akun kita sebenarnya ya. Kita buat lainnya misalnya atau Bapak Ibu bisa tulis kelas berapa gitu ya. Berikutnya, kemudian ayo mulai. Ayo mulai. Loading ya. Bapak Ibu ada yang sambil mencobakan? Iya Bu, sambil Ya. mencoba. Oke. Ini loadingnya dia. Tunggu, kita tunggu. Oke, nah ini lain kali. Oke. Nah, kalau sudah di halaman ini Bapak Ibu, jadi ini banyak sekali menu ya sebenarnya. Nih. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada alat peraga. Nih, alat peraga ini Bapak Ibu bisa pakai. Jadi ini tersedia Bapak Ibu. Misalnya matematika. Ya, matematika Bapak Ibu bisa pilih di sini. Nah, misalnya ini yang tadi saya pakai, jadi saya juga pakai yang ini sebenarnya tadi, ya. Nah, dia bisa pakai nih, ya, balok tadi bisa kita pakai di alat peraga. Terbanyak nih yang lain. Atau di bahan ajar. Di bahan ajar, kalau bahan ajar dia nggak bisa diedit, tapi benar-benar sudah tersedia siap pakai. Misalnya nih perkalian pecahan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dia tersedia di sini, jadi bisa dipakai langsung. Yang disediakan oleh Assembler Edu, ya Bapak Ibu. Tuh, kemudian topik. Topik sama seperti tadi, topik sebenarnya bahan ajar. Nah, kalau kita mau buat baru editor. Nanti sebelum saya jelaskan editor, saya jelaskan dulu. Di kelas ini ada kita bisa buat Bapak Ibu kelas kita ya, kelas dan siswa bisa join di kelas ini, gitu ya. Kemudian di panduan ini ada beberapa fitur tadi yang seperti yang saya buat tadi LKPD, saya lihat dari sini. Template-nya di Air Worksheet, kemudian bisa buat flashcard dari Assembler Edu, dia tersedia, tinggal kita masukkan aja konten barcode atau dari AR kita gitu ya. Nah, kalau kita mau buat baru itu di editor. Editor, nanti ini buat project pertamamu. Ya. Nah, saya izin masuk ke balik ke browser yang saya tadi karena sudah ada akun saya masuk di situ. Coba ya, saya stop share dulu di sini. Oke. Nah, terlihat di layar Bapak Ibu semuanya? Assembler Edu ya, Assembler Edu. Ya Bu, terlihat. Ya, terlihat ya. Nah, kalau kita memulai baru, tadi klik editor. Editor, kita klik di sini, kemudian mulai project, mulai buat project. Ini ya. Nah, kita pilih yang default editor. Ini. Nah, oke. Di halaman ini Bapak Ibu kita bisa memasukkan apa saja ya konten-konten 3D-nya. Jadi kita pilih dari sini. Ini menunya nih ada 3D-nya. Ini adalah mau masukkan gambar, ini tulisan, ini video, kemudian ini adalah suara ya. Suara T-Rex tadi kita masukkan dari sini sebenarnya ya. Nah, kita lihat coba kita mau buat dari konten 3D-nya kita cari misalnya kita mau buat penjelasan mengenai kubus tadi misalnya ya. Kita bisa searching di sini. Cari, ini bisa cari teman Bapak Ibu ada spesial, pro, yang gratis ya. Kita lihat yang semua saja, semua. Kalau mau cari ini menunya di atas nih. Cari. Oke. Nih, cari ya. Nih, saya cari tadi kubus.
ya kita bisa ketik kubus saja atau bahasa Inggris karena ada juga yang nggak terbaca dia di kubus dia nggak ketemu. Coba kita cari pakai bahasa Inggris. Jadi kita coba cari cube. Kita lihat objek 3D. Nah ini misalnya kita mau ambil yang ini deh, face. Ya, ini ya Bapak Ibu. Nah ini dia ada untuk pindah nih memindahkan ini nih ke kiri, ke atas, ke depan, ke belakang, gitu ya. Ini ya, yang pindah ini. Saya oke. Karena dia bisa jadi kadang dia di bawah lantai ini loh. Nih, kadang dia di sini. Ya, ini bisa kita masukkan, bisa kita naikkan. Mau kita perbesar, misalnya ini bisa ubah ukuran, kita perbesar. Ya, Bapak Ibu, kita putar bisa seperti ini misalnya, ya, atau mau putar seperti ini, tuh bisa, ya. Oke. Misalnya sudah oke ini, kita mau buat tadi anotasi seperti yang saya buat tadi. Misalnya kita mau jelaskan ini adalah misalnya titik sudut, misalnya gitu ya. Kita bisa pilih teks, terus anotasi sini, kemudian kita boleh ini ada line yang mana yang kita ambil, misalnya ini nih. Kita pilih, kita buat judulnya 1, terus titik sudut. Lalu letakkan di sini, kita klik. Nah, ini muncul ya Bapak Ibu ya. Nih. Kalau dia kurang naik, kita naikkan. Nih. Ya. Titik sudut. Oh, oke. Dia kurang ke bawah berarti. Nah, ya Bapak Ibu. Ini ya. Oke, titik sudut. Kalau kita lihat di pratinjau, dia tampilnya seperti ini nanti. Ini yang akan tampil di siswa, kemudian bisa diklik, titik sudut muncul. Ya, ini bisa kita lanjutkan. Misalnya kita mau buat ini nih, di sini juga kita mau buat rusuk, misalnya ya, boleh juga. Oke. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk menggambar ini. Ini bisa sebenarnya kita masukkan yang lain. Misalnya Bapak Ibu mau masukkan eh, video misalnya ya, penjelasan mengenai pupus ini. Misalnya nih, saya masukkan. Boleh, ini kebetulan ini sudah pernah saya unggah ya yang ini. Atau kalau belum ada Bapak Ibu boleh misalnya telusuri file video Bapak Ibu upload dari file Bapak Ibu sendiri ya. Ini ini saya pakai. Saya letakkan sini misalnya. Lalu saya letakkan di belakangnya. Ini saya majukan. Oke. Ini nanti tampil lagu ya. Bukan lagu. Video. Dia akan tampil seperti ini. Oh, maaf dia variasinya ya. Bentar, kita lihat dulu. Ini tadi saya letakkan di sini ya. Oke, pertinjau seperti kita lihat. Play. Ini bisa kita klik. Halo people, hai Bunda, akhirnya datang juga. Iya nih, Suara videonya terdengar nggak Bapak Ibu? Terdengar Iya, Bu. terdengar Dengar Bu. ya? Ada. aku tadi mampir dulu buat beli susu, biar kita belajarnya semangat. Kamu lagi main ya? Iya nih, Nah ya, jadi bisa muncul main video dulu, juga nanti di tunggu sini. kamu datang.
Yuk, kita mulai belajarnya. Ayo, people. Hari ini kita mau bahas apa nih? Oke, maaf. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, bisa juga selain ini. Jadi misalnya kalau ini kita simpan dulu nih. Kita simpan Bapak Ibu ya. Kita jangan lupa karena kita mau share kodenya tadi kita terbitkan ini. Terbitkan, kemudian kita capture thumbnail. Nah, ini kita isi dulu ini, isi jadi misalnya math nih, matematika, kemudian kelas berapa gitu ya. Misalnya kelas 5 misalnya gitu ya, atau kelas 6 misalnya. Kemudian lengkapi informasi, penjelasan, lanjut. Publish. Nah, pada saat publish, ini kita nanti muncul dia barcode tadi yang seperti Bapak Ibu lihat ya. Nah, ini barcode-nya. Ini bisa langsung kita download aja. Download barcode ini ya. Dan barcode ini yang bisa kita berikan kepada siswa. Itu tadi ya, Bapak Ibu. Ini kemudian atau bisa juga selain barcode, dia misalnya kita masukkan ke dalam Canva kita, ke PPT yang tadi seperti saya tadi. Atau boleh juga kita linknya aja, misalnya bukan barcode tapi link. Jadi kita copy di sini linknya terus serahkan ke siswa, bikin ke siswa bisa juga ya Bapak Ibu. Nah oke, itu untuk ini ya, untuk demo pembuatannya. Nah bisa juga Bapak Ibu kita konten yang lain, nggak hanya matematika. Atau matematika tapi dengan suasana yang lain. Misalnya nih, kita mau buat tadi ada rumah ada Kajang Lako yang saya tampilkan tadi ya Bapak Ibu. Kita bisa pilih nih di sini, kemudian kita bisa buat kayak suasananya tuh di mana gitu ya. Ini kemudian kita buat, oke. Kita bisa pilih di sini cari tadi rumah tradisional. Ya, search rumah tradisional. Kalau di Bandung apa Bapak Ibu rumah tradisionalnya? Namanya. Kalau di sini ada rumah Sunda Capit. Ya, atau ini misalnya kita mau pakai misalnya yang ini rumah Banua Tada misalnya ya. Nah, ini tadi Bapak Ibu. Yang tadi yang saya tampilkan tadi kan rumah Kajang Lako ya. Nah, ini rumah Banua Tada namanya ya. Ini kan dia di bawah lantai ini nih. Ini kita bisa naikkan. Nih ya, kita tarik ya. Oke. Misal kita mau buat misalnya em, suasananya misalnya di ini. Nah, rumahnya misalnya ada di atas di antara rumah-rumah lain. Ini bisa juga Bapak Ibu. Jadi terlihat tuh kita geser. Nih ya. Nih. Jadi yang tampil nanti pada saat di scan barcode-nya tuh seperti ini suasana ini. Iya Bapak Ibu ya. Oh, kita geser di sini. Nih, ya. Boleh nih kita tambahkan pertanyaan misalnya, bangun ruang apa yang ada di rumah Banua Tada ini? Boleh juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa masuk di bahan ajar kita ya. Nah, atau misalnya kita mau buat em, seperti kebun misalnya lantainya ya. Misalnya bukan ini. Coba saya buat putih dulu saja ini. Ini ya, misalnya kita mau tampilkan landscape. Coba ya, kita buat village. Nah, misalnya kita mau buat
Lantainya itu rumput misalnya. Nih, ini bisa juga Bapak Ibu. Nih, ya, kita letakkan di sini. Bisa kita buat pertanyaan ke siswa misalnya. Berapa misalnya luas tanah rumahnya si Bu Pak Budi misalnya ya. Kita buat ini rumahnya Pak Budi misalnya kita kasih tahu nih luas panjangnya berapa dan lebarnya berapa terus kita tanya berapa misalnya luas tanahnya Pak Budi. Iya, bisa juga. Jadi kita bisa buat tadi anotasi atau ditulis di sini Bapak Ibu. Luas tanahnya berapa? Misalnya berapa luas halaman rumah misalnya ya. Luas halaman rumah Pak Budi. Nih, Bapak Ibu, muncul dia. Nah, bisa ya seperti ini. Ah, berapa luas halaman rumah Pak Budi? Itu oke. Coba kita perhatiin jauh. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, berapa luas halaman rumah Pak Budi? Oke. Kemudian coba kita buat AR-nya. Kita terbitkan. Oke, kemudian general boleh lanjutkan misalnya penjelasan atau apa ya. Lanjut, publish. Nah, sekarang coba Bapak Ibu scan barcode ini. Oke, coba di-scan. Iya, Bu, sudah muncul Ya, apa yang terlihat, Bu? tadi rumah Lagi loading, ya. Python. Berapa luas halaman rumah Pak Budi? Ya, gitu. Apa, Bu? Iya, persis kayak tadi tuh, Bu, yang digambar Ibu. Terus, Mm-mm. interesting Python. Berapa luas Ya, halaman rumah Pak Budi? ya. Suara Bu Rani kecil. Bikin jawabannya gimana, Bu? Nah, oke. Kalau jawabannya itu dia di tempat lain. Jadi ini kita cuma untuk menyajikan soal saja, ya. Menyajikan soal saja. Tadi untuk jawabannya berarti siswanya bisa jawab di kertasnya masing-masing sebenarnya, Bapak. Nah, kecuali kalau kita misalnya buat dia seperti kuis yang tadi saya buat di depan tadi. Misalnya, berapa luas luas halaman rumah Pak Budi? Kita buat opsi misalnya ya, kita buat opsi A, B, C, D. Nanti kita interaktif tuh. Kalau misalnya dia jawab A luasnya sekian gitu ya, maka salah atau benar gitu ya, misalnya seperti itu bisa. Jadi kalau salah bagaimana? Dan salah bisa ada tulisan, ada silang, terus ada ada suara salah atau suaranya wrong atau musik misalnya gitu boleh juga itu ya. Tapi untuk menjawab tetap mereka di kertas mereka masing-masing gitu. Itu oke baik. Nah baik. Mungkin itu Bapak Ibu untuk demonya ya. Boleh saya buka, saya Bapak Ibu mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan, atau mau ditanyakan, Izin Ibu, silakan. kalau bu kalau buat yang seperti tadi yang kuis itu, pertanyaan itu gimana Bu? Oke, buat Caranya, huruf yang pertanyaan yang mana, Bu? kuis yang tadi Bu yang bisa jawab benar sama salah itu, yang tadi Ibu. Oke, oke, baik, baik, baik. Terima kasih, Bu Ajeng. Oke, saya demokan ya. Bagaimana kalau mau buat dia kayak benar salah gitu ya? Oke, baik. Oke, saya coba buka lagi yang tadi ya. Nah, ini sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Ini kita edit dulu nih. Misalnya tadi kita kan belum jelas tadi ini pertanyaannya tadi ya. Oh, oke. Ini karena dia sudah terbit, kita mau editnya kita harus duplikat dulu. Saya coba back dulu, simpan. Ini kalau sudah terbit Bapak Ibu dia kita perlu editnya itu kita perlu duplikat ya. Saya simpan dulu.
Oke, belum muncul dia di sini. Nah, ini ya, saya duplikat dulu. Duplikasi. Bapak Ibu bisa klik terus duplikasi ya. Kalau misalnya mau membuat konten yang sama, tapi misalnya ada yang mau ditambahkan. Kalau jika sudah diterbitkan ya, kalau sebelum diterbitkan masih draft, dia bisa kita edit sih. Nah, ini tadi ya, gambarnya tadi ini. Kita edit dulu nih. Tadi pertanyaan ini kan belum jelas nih berapa luas halaman rumah, kan belum tahu lebar dan panjang panjang lebarnya berapa ya kan? Ini kita bisa atau tambahkan saja atau kita tambahkan aja tulisan baru lagi, misalnya panjangnya sama dengan misalnya 30 meter ya, lebarnya sama dengan 15 meter. Oke, kita tulis dulu di sini. Nih, oke. Ini ya, ini soalnya nih. Berapa luas halaman rumah Pak Budi? Panjangnya 30 meter, lebarnya 15 meter. Luasnya berapa? Pertanyaan kita ya. Nah, kita mau buat opsi nih, mau buat opsi jawaban. Misalnya nih, kita buat dulu di sini. Kita boleh bentuk teks atau misalnya teks aja dulu ya. Kita buat misalnya eh, 450 meter. Karena dia nggak bisa pangkat ya Bapak Ibu, kita tulis seperti ini ya. Ini A misalnya kita tulis. A atau A kecil boleh. A kecil misalnya ya. Nah, ini kita geser. Boleh kita ganti warna deh. Kita ganti warna supaya nggak sama dia. Kita ganti warna pink. Oke. Ini pilihannya. Kita perbesar. Oke. Kemudian kita bisa duplikat ini. Duplikat, duplikat. Misalnya jawabannya cuma sampai C. Geser supaya dia. Tapi ya ini bisa diatur sendiri ya Bapak Ibu. Tempatnya. Oke, kita majukan deh karena dia letaknya seperti ini, kita majukan. Oke. Nah, misalnya nih A 450, kita edit B. B berapa Bapak Ibu? Misalnya kita buat berapa? 500 misalnya ya. Kemudian C, oh ini B ya tadi. B, B 500 misalnya ya. Apply, ini juga kita ganti. B 500. Oke, berubah dia. Yang C, nah ini juga kita ganti nih. C-nya misalnya berapa? 600 misalnya ya. C 600, ini juga di apply nih. C-nya 600. Oke,
Supaya dia nggak sama dengan soal, kita bedakan warnanya. Ini juga warna pink. Ini juga warna pink. Oke ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana membuat kuisnya? Bagaimana dia supaya dia kalau dia klik terus benar atau salahnya tulisannya seperti apa? Ini kan ada scene nih Bapak Ibu, bisa terlihat di bawah ini ya. Ada scene 1, scene 2, scene 3. Nah, kita copy dulu, kita duplikat dulu yang pertama ini. Kita duplikat, kita klik duplikat. Oke, kita klik lagi duplikat. Nah, untuk apa? Supaya kita punya scene 2 dan scene 3, ya. Jadi scene pertama itu adalah scene soal, scene 2 kita buat misalnya untuk jawaban salah atau jawaban benar. Kalau jawaban benar, misalnya kita mau tambahkan tadi seperti yang saya soal tadi, misalnya ada lambang atau simbol, misalnya centang, benar ya. Kita cari maka di sini. Kita cari simbol ya, kita klik. Coba kita cari ya simbol. Nah, ini dia muncul nih. Kita mau simbol yang benarnya mana ya? Ini nih. Benar. Oke, muncul. Kita letakkan saja dia supaya dia nggak tenggelam. Ini kan tenggelam nih dia di sini nih. Letakkan dia di sini. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Mau kita ganti warna misalnya. Warnanya mau kita ganti kalau dia benar nih warnanya jadi biru misalnya. Nah, boleh juga. Oke, itu scene kedua. Scene 3, scene 3 yang ini kita buat untuk menjawab salah, untuk jawaban salah. Maka kita klik lagi di sini, kita cari lagi simbol yang salah. Simbol untuk salah pakai false tadi. Nah, oke. Kita letakkan di sini, boleh. Oke, kita boleh juga ganti warna tadi di ujung sini ya Bapak Ibu warnanya. Kita ganti kalau salah itu warnanya misalnya merah ya harusnya ya. Coba kita buat aja gambarnya. Biru misalnya ya. Coba kita lihat yang warna merah nih. Misalnya ini ya. Nah, ini misalnya salah. Oke. Ini tadi benar, biru. Oke, ini salah. Nah, bagaimana dia supaya interaktif? Kalau diklik dia ke situ, maka seperti ini Bapak Ibu. Di sini, nah, di jawaban ini yang kita atur nih. Yang 450 ini kita atur dia ini interactivity. Di sini ada ya Bapak Ibu bisa terlihat ya tambah interactivity yang di ujung sini ya sebelah kanan ya. Nih, ada tulisan tambah interactivity. Setelah kita arahkan 450, kita klik tambah interactivity ini, terus kita pilih dia pindah scene. Pindah scene kemana? Kalau 450 kan jawabannya yang benar tuh, berarti scene-nya kepindah ke scene 2. Nih, ya, simpan. Oke, lanjut. Kalau dia 500, kita klik berarti yang 500, kita klik yang 500, tambah interactivity juga, tapi kita buat pindah scene juga. Pindah scene kemana dia? Ke scene 3. Nah, simpan. Oke, begitupun yang C. Yang C kan juga salah ya. Yang C ini salah, maka kita atur juga dia interactivity kita tambah, pindah scene di sini, pindah scene, scene-nya ke scene 3, karena scene salah tadi. Simpan. Oke. Sekarang coba kita lihat Bapak Ibu, kita pratinjau ya. Oke, ini soalnya, play. Nah, ini soalnya ya. Berapa luas halaman rumah Pak Budi yang panjangnya 30 meter, lebarnya 15 meter? Jawab siswa misalnya dia jawab 500. Klik 500. Salah. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, coba kalau misalnya dia menjawab 600, klik 600. Salah. Oke. Kalau misalnya dia klik 450, benar. Itu ya Bapak Ibu. Boleh kita tambahkan suara mungkin. Di scene 2 kita tambahkan suara benar. Kita tambahkan di sini ada tambah suara Bapak Ibu. Suara kita boleh tambah nih. Di sini ada true. Misalnya nih. Nah, muncul suara seperti itu ya. Pakai. Oke. Please, letakkan.
Oke. Nah, kalau misalnya dia salah, kita tambah juga suara salah. Misalnya suara wrong di sini ada tuh. Nah, saya suara seperti itu. Atau ada lagi nggak ya? Yang loss ini gimana? Ah, boleh juga seperti itu misalnya. Atau yang wrong aja. Oke, kita pakai. Kita place. Oke, gitu Bapak Ibu. Sekarang kita simpan. Kita simpan di sini di atas. Simpan. Oke, dan kita terbitkan. Terbitkan. Ini adalah capture. Ini sebenarnya yang tampil nanti pertama kali kalau kita scan ya. Boleh ini diperkecil supaya tampak semuanya. Capture thumbnail. Kemudian kita pilih dulu ini Bapak Ibu kita isi. Ini map. Kemudian kita pilih nih kelas berapa tadi. Misalnya kelas 8 ya. Misalnya terus lengkapi informasi. Kita pilih apakah kuis interaktif misalnya. Terus lanjutkan. Nah, ini sebenarnya ini pilihan ini Bapak Ibu, kita bisa klik salah satu, bisa klik semua. Kalau klik semua, maka yang muncul ada 3 metode yang tadi yang saya tampilkan ya. Kalau klik 3D, mode 3D aja, maka yang masih bisa diklik oleh siswa mode 3D. Atau letakkan di ruangan saja, atau pindai marker saja. Ini saya pilih tiga-tiganya nih, yang mana aja. Oke, ini boleh lanjut. Klik lanjut, publish. Oke. Kita tunggu. Setelah publish, nah sekarang Bapak Ibu coba sekarang scan barcode ini. Silakan Bapak Ibu. Ada yang sudah Bapak Ibu men-scan barcode-nya? Maaf. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Apa yang bisa interaktif dia Pak? Bisa bergeser, pindah scene dia? Kalau Bapak klik misalnya 600 yang muncul ada suaranya nggak? Ada, Bu. Ada. Oke, kalau kita klik yang benar misalnya yang jawaban yang 450 misalnya, klik 450. Ada, Bu. Ya, ada. Oke, Ada baik. Itu salah. ya Bapak Ibu, itu kalau mau buat kuis interaktif seperti itu. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah coba? Boleh? Pak Karto sudah coba tadi, Pak? Belum, Bu. Baru setengah jalan. Baru setengah jalan. Pak Karto buat apa tadi di laptopnya? Tidak membuat apa-apa, Bu. Cuma sama sama mengikuti apa yang dijelaskan sama Ibu. Baru Hmm? setengah, ya udah selesai, Bu. Langsung ke Oh, penjelasan Ibu yang baru sampai oke. ke editor. Baru sampai ke editor. Iya, Baik. Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Karto. Ada Bapak Ibu yang Sama-sama, lain Ibu. sudah mencoba? Bu Iim sudah coba, Bu? Oke, coba deh. Saya minta mungkin Pak Karto boleh share screen, Pak. Kita coba Pak Karto yang buat deh. Boleh, Pak Karto? Iya, Bu. Oke, silakan, Pak. Bentar, Bu. Oke. Editor, terus di bawah, Pak. Scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Itu, buat project pertamamu. Oke. Default editor, oke. Next, oke. Di skip aja. Skip aja, Bu. Ya, skip aja. Oke. Oke aja, Pak. Diklik oke, I got it itu. Mhm. Ya, bentar, Bu. Enggak mau keluar nih. Oh, loading ya. Loading, Bu.
Iya, iya, nggak apa-apa. Kalau diklik sembarang tempat, Sama, Bu. Nggak oke. bisa ini. Kalau diklik yang back itu Pak, yang back atas coba. Iya, yang deket reload gitu. Di back dulu aja. Oke, Berarti kita dari awal lagi, Bu. nggak apa-apa. Coba kita balik lagi dulu. Nah, itu sudah ada draft dia. Mulai mulai buat project aja Pak. Mulai buat project. Ini, Bu. Di file editor. Ya, bentar, Bu. Loading jaringan. Tergantung amal dan perbuatan ya Pak Karta. Waduh. Oke, dia Nah, bisa, masih. Bu. Oke, bisa. Coba Pak Karta membuat apa nih? Boleh, oke, cek di 3D ya. Klik 3D itu. Oke. Cari yang di atas boleh Pak? Pak Karta membuat apa boleh? Balok misalkan, Bu. Ya. Balok. Kalau balok dia, oke. Udah enggak ya dia balok? Coba Pak. Ini, Bu. Oke. Ini kalau kita pakai kuboid, coba yang bahasa Inggris. Kuboid, Bu. Iya. Gini, Bu. Cuboid, cuboid, T, ujungnya D. Ada nggak? Ini, Bu. Oh, nggak muncul dia ya. Hmm, Ganti saja, Bu. Ganti aja, ganti aja. Ganti apa ya? Rumah misalnya. Coba rumah tradisional misalnya. Kalau tadi ya, kalau ada tadi rumah tradisional. Oke, nah ini sebenarnya bisa dipilih ya, bisa yang ada yang itu, yang rumah tradisional itu, atau bisa juga Pak Karto pilih yang dibentuk kartun-kartun itu ya. Yang Oke, ini, coba Bu. misalnya yang Indonesian Traditional House misalnya. Ya, Yang satu, yang dua, Bu. boleh, terserah yang mana aja. Yang dua aja, Bu. Coba. Boleh, yang mana aja Pak Karto mau buat. Oke, Terus, ya bisa diperkecil Pak. Pakai mouse-nya Pak Karto diperkecil. nggak ada mouse-nya. Oh, enggak ada. Oke, atau ini nih, ubah ukuran, ubah ukuran. Klik yang ubah ukuran. Ya, ini akan bagus sekali Bapak Ibu kalau saya sarankan sebenarnya pas buat ini tuh pakai mouse. Jadi kan kita bisa ini apa besar kecilin penampakannya gitu ya. Coba Pak Karto tarik ke kiri Pak, tarik ke kecil. Oke. 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 Coba terus klik yang pindah itu Pak. Pindah itu, ya. Coba naikkan ke atas. Tarik ke atas. Mm-mm. Iya, dari tadi Udah, nggak kelihatan ya. Oke. Pak atau bisa klik lantainya, Pak. Coba kelihatan, coba sampai kelihatan nggak rumahnya. Bapak geser, coba lantainya tuh geser, terlihat ke kita coba rumahnya. Nah, oh oke, berarti dia nggak sampai dia ketinggian tadi ya, Pak, sampai dia sampai nggak meniti lantai dia ya. Coba kita klik dulu, klik. Oke, Bapak turunkan yang dari gambar. Bu. Betul. Coba naik lagi, naik dikit. Oke, boleh, bagus. Lanjut, misalnya Pak Karto mau buat ada pohon deket itu.
mau deket rumah itu ada pohon. Coba kita klik lagi 3D lagi deh, 3D lagi. Nah, coba Ini search Bu. pohon, Pak. Oke, back dulu yang itu. Yang ini yang di samping tulisan pustaka 3D itu, oke. Oke, klik pohon coba. Ini Bu. Boleh, pilih yang mana aja, Pak. Coba scroll ke bawah, Pak. Nah, itu ada pohon-pohon tuh yang di bawah. Ini coba Bu. Iya, boleh terserah yang mana aja. Ini Bu. Nah, boleh digeser, Pak, supaya nggak menutupi rumahnya. Geser ke kiri, misalnya. Tanda panah yang merah. Tanda panah merah itu apa geser ke arah kanannya itu. Oke. Oke. Naikkan coba, Pak. Di atas lantai. Letakkan di atas lantai. Nah, bisa ya? Oke, lanjut. Misalnya Bapak buat, sudah itu rumahnya ada pohonnya. Anotasinya misalnya buat apa ya? Coba di teks, Pak. Teks. Oke, teks. Boleh teks itu misalnya Bapak buat apa? Rumah, apa namanya tadi? Rumah adat misalnya ya. Oke, boleh. Place. Klik yang bawah ya, Pak, yang place warna biru. Mm-mm. Nah, tuh, coba Bapak tarik dulu ke atas atau ke depan, boleh ke samping, ke atas mungkin ya. Di sini. Tuh, rumah adat. Bisa, iya, betul. Kalau mau buat anotasi, boleh teks lagi, Pak. Teks, oke. Anotasi yang sampingnya annotation itu. Bapak klik dulu annotation. Annotationnya, Pak, itu tuh yang di samping tulisan Iya. teks. Mm-mm. Oke, Bapak pilih. Oke, boleh yang itu, lainnya. Ya, oke. Terus tulis dulu title. Title, title. Misalnya satu, misalnya. Satu, terus deskripsinya Bapak tulis, misalnya atap rumah. Oke, atap rumah. Place. Oke, Bapak letakkan di atap rumah coba. Bapak klik atap rumahnya. Yang Bapak ini klik Bu. atap. Oke, kita tunggu. Nah, loading Bu. Nah, Iya. Nah, coba geser, Pak. Oke. Nah, oke. Oke. Coba di pratinjau, Pak. Pratinjau. Klik pratinjau. nah Play. ini Bu. Play. Oke, coba Bapak klik yang angka satu itu tadi. Ini Bu. Atap rumah. Muncul ya? Atap muncul atap Ah, rumah. ya muncul ya tulisannya. Bapak bisa bisa bolak-balik kiri kanan. Coba Bapak putar-putar rumahnya. Bisa? Ya. Oke, coba di close dulu. Nah, bisa lihat dari tampak samping, depan, belakang begitu ya, Pak. Coba Iya. Bapak close tanda silang itu. Oke. Nah, sekarang kita simpan. Itu klik simpan. Yang tanda simpan itu, oke, simpan dulu. Simpan. Terus lalu Bapak klik terbitkan. Terbitkan. Oke. Ini bisa diperkecil atau seperti ini juga boleh. Terus capture, Pak, tulisan klik yang capture thumbnail. Iya. Terus kita isi dulu mata pelajaran apa ini? Oh, maaf, Pak. Lagi. Terbitkan. Terbitkan tadi, Terbitkan. Pak. Mm-mm.
Terbitkan. Nah, itu isi dulu Pak itu. Mata pelajaran itu diklik. Yang select tuh klik mata pelajaran, klik yang tempat isiannya. Tempat isiannya diklik. Di mata pelajaran, samping mata pelajaran. Boleh. Atau Misal, general, atau math general, boleh. math misalkan. Misal ya, misalnya aja boleh lah. Oke, math. Terus letakkan lagi tulisannya di kelas. Oke, kelasnya juga isi. Terserah, misalnya di kelas 3 boleh, kelas 9 misalnya. Oke, boleh. Terus lanjutkan. Lengkapi informasi. Oke, klik dulu sembarang, klik dulu yang mana aja. Misal, Simulasi boleh. Oke, simulasi misalkan. misalnya simulasi. Lanjut. Lanjut. Lanjut, ya. Oke, publish. Oke, loading dia. Nah, itu QR marker Bapak klik. Nah, ini Bu. Klik download ya. Bapak download. Itu ada klik yang tulisan download. Nah, yang ini yang kita Nah, bisa scan nanti. yang ini Bu. Ini bisa Bapak nanti share jadiin status ya Pak ya. Iya Bu. Hasil hari ini coba minta para para yang melihat status silakan di scan nih di akun saya gitu kan yang Iya. gambar rumah itu ya. Oke Bu. Iya, oke. Boleh juga kalau Bapak share linknya misalnya coba di klik sembarang dulu. Tuh ada tepuk tangan dari Bu Eka tuh. Oke, coba klik sembarang terus bagikan tadi Pak, bagikan tadi, klik bagikan. Yang ini Bu. Nah, itu copy linknya bisa itu. Ada link kan? Nah, itu copy. Nah, itu juga bisa tuh dari copy link itu terus Bapak paste ke WhatsApp misalnya gitu, boleh. Ya, tapi lebih kerennya tuh QR code ya. Tapi kalau misalnya agak susah orang lain nge-scan QR code-nya karena kan perlu 2 device tuh ya berarti ya. Bisa klik yang link itu. Coba lihat gitu kan apa yang tampak di meja kalian gitu kan. Ada nggak rumah yang saya buat gitu ya Pak Karto ya. Iya Tepuk tangan Bu. dulu untuk Pak Karto nih. Keren Terima sekali. kasih Bu atas Sama. ilmunya sangat bermanfaat sekali Bu. Ya, sama-sama Bapak. Keren sekali ya Pak Karto ya. Tuh, berhasil tuh Pak Karto buat ya. Oke, Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan Bapak? Bapak Ibu semuanya untuk materi hari ini? Kedua Bu, kalau selain akun Google Belajar, kalau misalkan pakai akun biasa itu untuk berbayar nggak Bu? Ya, jadi dia ada gratis sebenarnya ya. Jadi kalau gratis, tadi kalau yang Pak Karto tadi kan gratis ya. Pak Karto pakai akun belajar atau enggak Pak? Iya Ibu, pakai akun belajar Ibu. Pakai akun belajar. Sebenarnya jadi dia akun belajar kan gratis ya, gratis juga akun Google biasa juga gratis juga. Tapi perbedaannya kalau akun belajar dia muatan yang bisa disimpan tuh lebih banyak dari Google biasa. Nah, jadi dia ada kalau Google biasa tuh cuma bisa memuat konten 30 megabyte, sedangkan kalau yang akun belajar dia 100 megabyte. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau upgrade lagi ke Pro, itu ada apa namanya manfaatnya lagi tuh. Kebetulan saya upgrade pakai Pro, itu nggak terlalu mahal Bapak Ibu, cuma 39.000 dia ya, 39.000. Kemudian itu nanti manfaatnya kita bisa punya banyak sekali itu konten-konten 3D yang nggak bisa diakses oleh yang gratis. Ya tadi kan kalau kita lihat nih nanti Pak Karto kan ada tulisan berbayar ya Pak ya. Tulisan di bawahnya ya 13.000 gitu ya. Atau ada tulisan yang bintang-bintang dia kan nggak bisa itu yang nggak bisa diakses. Nah, jadi kalau kita pakai Pro itu bisa kita akses gitu. Itu ya, jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi Bapak Ibu bisa pakai semua sebenarnya dengan akun Gmail biasa ya. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Tadi dalam satu gambar itu hanya bisa memunculkan satu pertanyaan dengan beberapa jawaban yang tadi Ibu contohkan atau bisa beberapa soal? Bisa berapa soal? Bisa beberapa soal. Jadi tergantung kita menyajikan di dalam 3D itu tadi ya, di dalam apa namanya
project tadi ya, misalnya Bu Asya buat soal pertama terus buat lagi tuh di bawahnya buat soal lagi, atau mungkin slide selanjutnya, jadi nanti jadi bisa buat next, jadi misalnya ada scene satu tuh soal soal misalnya berapa luas, terus kemudian next ada tulisan next, nanti nextnya itu ke scene 2 pertanyaannya misalnya berapa tinggi misalnya rumah itu misalnya gitu ya, bisa juga gitu, atau di satu halaman juga langsung ada nomor satu pertanyaan luas, terus yang kedua pertanyaan tinggi, yang ketiga pertanyaan apa gitu, bisa bisa banyak. Mm-mm. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Ada yang sudah coba juga mungkin sambil tadi menyusul Pak Karto ya? Ya, Bu Eka, gimana Bu Eka? Eh, Nggak pengen nanya, berarti apa augmented reality ini berarti bentuknya seperti aplikasi yang lain, seperti aplikasi yang lainnya nggak sih Bu? Kayak misalkan Woodwall, kayak gitu, atau yang biasa dipakai guru-guru kayak Quizzes kayak begitu. Ya, sebenarnya kita bisa buat seperti itu, tapi bedanya augmented reality adalah menyajikan dalam dunia nyata. Nah, tadi kan yang dibuat oleh Pak Karto kan itu kalau kita tampil di laptop memang seperti itu. Tapi kan jadi augmented reality dia saat sudah kita scan barcode-nya, kemudian apalagi tadi kita scan yang tampak tadi di layar, di lantai, di atas meja, itu augmented reality bedanya. Kalau Quizzes kan dia nggak bisa ya. Di Quizzes dia soal-soal aja, soal interaktif gitu kan, tapi dia tidak bisa dalam bentuk nyata gitu loh, dari nyata yang kita bisa pegang begitu ya. Nah, jadi yang tadi soalnya Pak Karto tadi atau soal yang tadi saya buat juga itu bisa dilihat, dipegang ibaratnya terus diklik-klik-klik di awan aja gitu kan, diklik di awan ibaratnya gitu ya. Itu bisa bisa interaktif gitu. Nah, tapi sebenarnya barcode ini juga bisa kita embed ke quizzes. Jadi misalnya ada soal quizzes, soalnya itu tampil misalnya video misalnya, bukan video ya, augmented reality berupa kubus misalnya, terus tadi kubus kemudian ada tanda-tandanya misalnya ada titik sudutnya atau ada rusuknya atau mungkin ada pertanyaan juga di situ. Jadi kita bisa embed ke quizzes. Jadi yang tampil di quiz siswa itu adalah gambar 3D. 3D yang tadi bisa mereka putar-putar, tapi mereka bisa klik jawabannya di quizzes. Itu bisa juga tuh di embed. Ya, nah saya coba contohkan embed ke Canva dulu mungkin ya, karena ini belum, saya nggak buka Quizzes. Saya coba buka Canva. Oke, ini tampil apa yang tampil di Bapak Ibu? Yang soal tadi ya? Iya Oke, Bu, yang ini soal tadi. yang soal. Caranya untuk mengembed ke Canva gini. Ini sama aja nanti kalau mengembed ke Quizzes ya. Jadi gini, bagikan, kemudian ini nih, embed project on website atau on Canva atau on Quizzes. Kalau on Canva, kita klik nih, on Canva, kemudian ada sini ada link, kita copy, copy, terus kita masuk ke Canva. Saya buka Canva saya tadi. Ya, misalnya saya tulis di sini deh. Copy paste. Tadi sudah di copy ya. Sini saya klik paste. Nih. Nah, dia muncul di PPT ya, muncul di layar. Nah, begitu pula kalau kita embed ke Quizzes. Jadi yang terlihat di siswa itu adalah gambar 3 dimensi. Nih, misalnya ya. Nah. Oh, ini karena interaktif dia ya. Dia lanjut ke bentar nih. Kalau dia interaktif tadi, dia akan lari ke linknya ya, akan lari ke linknya. Nah, embed ke Canva tadi kalau misalnya yang kayak 2 dimensi aja, yang tanpa quiz, yang tanpa pindah scene. Yang tanpa pindah scene, misalnya tadi yang saya contohkan, coba saya buka Assembler Edu saya.
Oke, simpan. Ya, misalnya kubus tadi deh. Kubus kita edit. Namanya loadingnya Bapak Ibu. Nah, oke, ini bagikan. Kemudian embed to Canva. On Canva, copy. Terus kita balik ke Canva tadi. Nah, oke, misalnya di layar ini. Misalnya di sini saya copy paste. Paste. Oke, bentar. Loading dia, tunggu ya Bapak Ibu. Copy. Oke, paste. Ke sini nih. Nah, ini ya. Jadi dia langsung embed, dia langsung muncul nanti di PPT kita. Nah, ini. Tapi memang PPT-nya harus ini ya, harus online juga ya, Canva nih. Jadi ya kita bisa putar-putar nih. Nih. Atau bisa embed ke Code Quizzes tadi, atau ke website, mungkin ada website Bapak Ibu, kita copy link tadi ke situ, nanti website di website juga bisa kita putar-putar, perbesar, perkecil, atau nanti ada ini bisa kita lihat, kita klik-klik gitu ya. Nah itu. Oke, mungkin itu Bu Eka. Siap Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, jadi Pak Karto ada pertanyaan? Oh, ya Ibu izin Oke, bertanya. silakan Mohon Pak maaf. Karto. Ini Ibu untuk fitur yang disediakan di Edu, apakah hanya terbatas disediakan oleh Edu saja, atau misalkan kita bisa menambahkan, misalkan kita ingin mengupas atau mengulik rumah adat Karawang, misalkan Jolopong, tapi di Mm-mm, sana tidak ada, misalkan Ibu, itu mm-mm. kita bisa menambahkan atau bagaimana, Bu? Ya, oke. Bagus sekali pertanyaannya, Pak Karto. Baik. Nah, jadi betul sekali. Jadi sebenarnya ada terbatas dia nggak semua rumah adat, begitu ya, nggak semua benda-benda yang kita inginkan dia ada di situ ya, Pak ya. Sama tadi seperti yang saya tampilkan di PPT saya tadi, ada Tugu Keris Siginjai yang dibuat oleh mahasiswa saya. Tugu Keris ada gambar, ada gedung wali kota, gedung kantor gubernur dan seterusnya. Itu kan nggak ada tuh di sini, nggak ada di SMR Edu. Maka kita bisa tambahkan itu dari luar, kita import ke dalam SMR Edu. Bisa. Tapi biasanya kan memang yang dari luar itu dia berupa foto, ya kan? Misalnya nih ada foto gedung sate gitu ya Pak ya. Atau rumah adat apa tadi yang Bapak sampaikan tadi. Atau tadi Tugu Keris Ginjai kan dia Ya, foto, foto saja. iya Ibu. Nah, di Asmr Edu tapi dia punya punya fitur di situ untuk menjadikan foto menjadi 3 dimensi, Pak. Nah, tapi kekurangannya adalah kalau jadi dari 2 dimensi ke 3 dimensi, kita berbayar tuh satu foto tuh 9.900. Ya, jadi kalau ada 35 koin dia, 35 koin atau kalau belinya 35 koin itu adalah 9.900. Nah, tapi kalau saya, Pak, saya pakai yang gratis. Baik, Bapak Ibu mau tahu? Jadi pakai gratis tuh tapi bukan di SMR Edu. Kita buat dulu 3D-nya di Tripo 3D ID namanya. Ya, coba saya demokan ya. Terima kasih Pak Karto pertanyaannya Pak. Oke, ini saya coba. Sama-sama Ibu. Ya, saya coba buka lagi. Oke. Nah, ini ya, Bapak Ibu klik. Oke, kita cari di Google aja. Google. Namanya Tripo. Ini ya, Bapak Ibu. Namanya Tripo 3D AI.
Saya pakai ini kalau saya mau jadikan, kalau saya misalnya nggak ada, gimana ya, misalnya saya mau jadikan yang 2 dimensi menjadi 3 dimensi, saya pakai ini. Ini kebetulan saya sudah login pakai akun saya ya. Ini saya pakai akun gratis. Jadi misalnya saya mau buat seperti Rubik aja misalnya Pak. Rubik itu kan nggak ada tuh Rubik Rubik di dalam Assemble Edu ya kan. Padahal itu kan bisa jadi salah satu contoh misalnya itu kan salah satu contoh kubus gitu ya. Nah, saya mau sampaikan nih ke siswa misalnya ini Rubik tuh yang kalian mainkan tuh adalah contoh kubus loh misalnya. Tapi di Assemble Edu nggak ada. Nah, sehingga saya coba cari foto Rubik atau Pak Karto tadi mau cari foto rumah adat lain ya Pak ya. Bisa kita klik di sini, describe nih. Kita cari foto, Pak. Cari foto, kita download dulu fotonya di Google ya. Nah, kebetulan saya sudah ada foto Rubik di sini. Saya contohkan deh misalnya Rubik. Nah, nih Rubik ini kan foto nih. Ini kan foto nih, foto ya. Nah, saya open, open, kemudian kita generate. Ini klik ini, Pak. Oke. Kita tunggu dia. Oke. Ini prosesnya lumayan. Ini lagi proses dia generating. Nah, sambil menunggu generate, dia pada saat kita buat akun pertama kali 3D ID ini yang gratis, jadi dia pakai kita punya 300 koin di sini. Ya, kalau kita bisa lihat di sini 300 koin. Setiap kita pakai, kita generate dari gambar menjadi 3D, dia seperti berbayar ya. Kita perlu bukan bayar, maksudnya koin kita berkurang sebanyak 15. Jadi koinnya 15. Terus kita mau ganti warna misalnya, dia 15 lagi berkurangnya, terus 15 lagi, dia sampai 300-nya habis. Kalau misalnya 300-nya habis, misalnya kita masih mau buat juga nih, saran saya kita buat pakai Gmail baru lagi, Pak. Ya, jadi kita buat daftar akun baru lagi aja, dapat 300 lagi, dan seterusnya gitu. Ya, jadi banyak nanti akunnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi akun saya banyak kan, sebenarnya juga salah satu kebutuhan itu juga ya sebenarnya. Bisa dipakai, oh ganti akun, ganti akun, ganti akun. Itu untuk memudahkan ini. Kita tunggu ya, ini si lama dia ya, lumayan lah. Nah, dari gambar dia tadi 2 dimensi, Rubiknya nanti jadi 3 dimensi. Sambil kita cari, apa Pak Karto mau gambar apa Pak tadi? Coba Google ya. Rumah apa Pak? Rumah adat Karawang Jelopong, Bu. Rumah adat Karawang Jelopong. Karawang Jolopong ya Pak? Ini, Bu. Oke, kita lihat gambar. Yang mana rumahnya Pak? Yang ini ya? Yang ini mana? Ini? Iya, itu, Bu. Ini ya, oke kita simpan Iya. dulu. Oke. Sampai kita tunggu yang tripod tadi. Oke. Nah, ini sudah mulai dia berproses menjadikan gambar 2 dimensi jadi 3 dimensi. Sambil menunggu, Bapak Ibu ada yang pertanyaan lagi yang lain selain Pak Karto sambil menunggu generate ini? Boleh Bapak Ibu? Ada yang sudah mencobakan mungkin? Bu Eka sudah coba? Sudah Bu, tapi baru sebagian. Tadi Baru cepat banget sebagian. kelewat. Keren, Bu Gimana, Eka. Bu Eka? Keren. Keren. Kelewat ngikutinnya jadi ketinggalan. Jadi fokus dulu sama Ibu dan Pak Karto Ah ditulis iya, nanti dicoba. iya. Nanti bisa berguru sama Pak Karto juga ya, Bu ya? Ya mantap Bu, Pak Karto keren pokoknya. Iya. Oke, coba kita lihat ini masih loading. Pak Ibrahim, ada pertanyaan? Boleh, Bu.
Ya, Tapi silakan Pak. tapi agak beda pertanyaan Bu. Tadi saya coba niatnya Ki mau bikin kayak mobil di jalan ya. Hmm. Cuman jalannya saya nemunya yang berbayar, jadi sih nggak jadi. Bisa nggak kira-kira misalnya mobilnya itu dia berjalan gitu. Jadi kayak pertanyaannya berapa waktu jarak tempuh gitu. Bisa, Kira-kira bisa nggak, bisa. Bu? Bisa Pak, bisa. Bagus pertanyaannya. Nanti coba kita cobakan ya. Kita sambil menunggu ini dulu ya. Bagus sekali. Dia ada gambar, Mantap Pak Ibrahim. ya bisa, bisa. Gambar mobil terus berjalan mobilnya bisa. Oke, ini kita tunggu generatingnya hampir selesai. Nanti bisa Pak Kakak coba ya Pak yang rumah ada Jolopong ya. Ini loadingnya lumayan nih. Perlu sabar. Ini udah kelihatan sebenarnya. Udah gambar 3D-nya kan udah kelihatan tuh ya. Dan prosesnya masih lama. Oke, sambil menunggu ini mungkin kita buka yang Assember Edu yang pertanyaan Pak Ibrahim ya. Oke, coba saya buka. Oke, yang pertanyaan Pak Ibrahim kita buat project. Nah, kita sambil cek yang Kripo tadi belum juga ya. Buat project ya Pak. Nih, ini default editor. Oke, kita cari gambar mobil. Mobil dulu. Kita cari mobil gitu ya. Mobil. Oke. Misalnya mobil mana nih Pak? Yang ini ya misalnya ya. Mobil warna apa Pak Ibrahim maunya? Merah, kuning, biru. Bebas aja Bu, bebas. Bebas saja. Mobil Ayo. merah ya. Merah menyala ya. Oke. Nih, oke. Ini gambar mobilnya. Mobilnya Pak Ibrahim nih ya. Nih, kita putar dulu aja supaya dia kelihatan ke sana. Maaf. Nih, ada ke sana ya. Oke, boleh. Nih, kita pindahkan dia dari sini nih. Iya. Kita mau geser ya kan Pak. Jadi kita mau geser dia jalan, kita minta kita buat dia jalan. Oke. Nah, gimana caranya supaya dia jalan? Kita tambah interactivity. Ini nih interactivity Pak. Ini ya, interactivity, klik interactivity, terus pindah. Ini kan ada pindah tuh, ya. Pindah, pindah kemana? Misalnya dia dari sini ke sini nih, ke kanan. Kita buat pindah ke kanan. Boleh. Sejauh apa? Nah, jarak 10 ini, 10 satuan. Ini kan punya satuan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita buat 10, dia sampai sini aja nanti. Coba kalau kita buat 15 misalnya nih. Oke. Ada pengaturan lanjutan juga. Dia berjalan saat diklik atau saat kapan dan berapa lama. Ini bisa diatur juga. Simpan misalnya. Nah, kita putar dulu ya, Pak. Kita coba ya. Tuh, jalan mobilnya. Dia sampai 15. Nih, ya. Lagi kita putar mobilnya Pak Ibrahim. Oke, bisa ya, Pak ya? Nah, tuh, coba kita buat pratinjau. Itu durasinya bisa diperlambat nggak Bu? Itu kan cepet banget ngeng Bisa, langsung. bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa, bisa. Tadi kan 1 detik cuma ya, satu serut dia langsung 1 detik ya. Bisa kita atur nih. Oh, ngebut ya Pak Ibrahim ya. Tuh ya, Kebalap. Gearnya ketemu juga ya pembalap. Kak Bisa Ika. kita atur. Bisa. Tadi pengaturannya, maaf. Mana ya tadi? Oke, ini kita atur nih. Ini ya. Misalnya tadi kita buat Oh, lamanya ya kurang.
tiga menit, 4 detik misalnya. Simpan. Kita lihat. Tuh, agak lebih lambat kan? Nah, gitu ya. Coba deh, coba di scan. Saya sekarang coba atur scan-nya itu benar-benar yang terlihat di atas meja Bapak Ibu ya. Coba ya. Itu kayaknya lebih seru daripada yang view 3D. Mantap, Bu. Nih ya, coba capture, general, simulasi, lanjut. Nah, coba ini nggak usah diklik. Nah, lanjut ya, publish. Oke, sekarang coba Bapak Ibu, coba silakan di scan. Coba yang place it your room, coba. Pak Ibrahim, ada bener-bener mobil Pak Ibrahim tuh di atas meja atau di atas laptop. Maaf, maaf. Tuh, yuk silakan. Coba saya scan juga deh. Udah muncul Pak Ibrahim mobilnya? Loading, Bu. Loading ya. Kalau coba yang marker, scan marker, jangan 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 jauhkan dia dari barcode. Kalau letakkan di ruangan Anda, coba deh saya klik letakkan di ruangan Anda. Play. Place AR content. Sudah bisa, Bu, sudah. Berarti dia jalan pas diklik ya, Bu ya. Gimana? Dia jalan pas diklik. Loading Oh, jalan. sinyalnya jelek. Lagi hujan gede soalnya. Oh iya. Kalau Pak Ibrahim tampilnya apa? Oh, dia di jalan saat diklik ya, Pak? Saat diklik ya. Oh, oke. Berarti pengaturan kita berarti dari 0 detik berarti. Dia Iya. jalan dari 0 detik, jadi langsung jalan gitu. Iya, Bu. Oke, ya betul. Nih di saya nih ada nih, di depan laptop saya ada mobil. Oke, jalan mobilnya. Oke, bagus sekali, menarik sekali ya. Boleh nih dimasukkan nanti buat status juga, jangan kalah sama Pak Karto. Kalau Pak Karto tadi pamer rumahnya, tadi Pak Ibrahim pamer mobilnya, berarti ya. Ini saya share deh coba foto ini. Downloadnya, coba saya download linknya ya, saya share link aja deh di kolom chat. Ini mobilnya Pak Ibrahim nih. Oke, ini mobilnya Pak Ibrahim. Oke, Bapak Ibu. Oke, ada lagi pertanyaan menarik. Oh iya, saya mau cek tripo tadi ya. Bentar. Kita cek tripo tadi udah selesai belum ya? Oh. Oh, sinyal kayaknya Pak. Coba kita cek lagi barusan. Sinyal kayaknya ini balik lagi dia. Itu dicoba nanti Pak Karto nanti di Tripo 3D AI ya, itu nanti masukkan. Memang agak lama nunggunya. Agak lama nunggunya nanti jadinya dia nanti jadi saat setelah selesai ya Pak. Nanti di sini ada tombol download nih. Tombol download, Bapak download dia dalam bentuk GLB nanti. Filenya itu namanya bentuknya GLB. Nah, sudah nanti ini sebenarnya sudah saya sudah coba yang Rubik ini tadi ya. Saya coba ini dia jadi nanti jadinya gini. Black not responding. Kita stop share dulu ya, coba saya tutup aja dulu ini kayaknya. Oh ini lumayan cepat.
Oke, nanti kalau sudah nih Pak ya, nanti di sini di project di Sember Edu tadi saya ajarin gimana caranya kalau kita import dari luar. Nah ya, kita simpan dulu yang tadi. Nanti ada pilihan tuh import. Nah ini ya, mulai buat project, Bapak Ibu mulai buat project. Kemudian di file editor tadi, nanti kita lihat, nah ini ya, di 3D, 3D, ada pilihan, nah ini unggah ya, unggah 3D custom. Jadi kita unggah, klik unggah, terus Bapak Ibu, nah ini, kalau yang saya nih kebetulan sudah pernah saya jadikan 3D ya, dari Tripo ini, yang Rubik tadi, ini saya langsung masukkan aja. Atau misalnya nih ada Kajang Lako. Kajang Lako tadi kan Kajang Lako yang saya tampilkan tadi sebenarnya yang ambil dari Canva. Tapi ada juga saya buat atau saya buat dari Tripo. Jadi ada foto terus saya buat 3D ya, bisa diklik terus dimasukkan di sini. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah ini ya tadi kan gambar tuh, tapi dia sudah jadi 3 dimensi di sini. Nih. Itu oke baik. Nanti kita coba yang rumah apa Pak? Jolopong ya. Nanti kita coba. Jalopong, Bu. Iya, Jolopong. Oke. Baik, Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Sudah maghrib kah di sana? Maghrib, Bu. Sudah Bu, maghrib. udah maghrib. Oh, udah maghrib ya. Mohon maaf. Di sini Iya, belum Ibu. maghrib soalnya 10 menit lagi maghrib. Oke, baik. Mungkin cukup ya Bapak Ibu ya. Seru sekali ya kan? Iya, Ibu. Udah Apa udah maghrib. aja tuh. Iya, udah azan ya. Oke, oke. Mohon maaf, Bapak Ibu. Baik, jadi kita lanjutkan ya nanti pekan depan. Insya Allah kita lanjutkan. Nah, tapi saya minta, nanti saya buat ada Google Form tuh saya kasih, nanti saya kirimkan melalui Bu Ian ya. Bapak Ibu saya minta untuk membuat ini, mempraktekkan ini ya. Buat silakan di rumah, boleh mau konten tentang matematika kah, mungkin atau kayak tadi Pak Ibrahim mau minta ada gambar mobil berjalan terus ditanya jaraknya berapa, terus apa dan seterusnya terserah kalian, terserah Bapak Ibu semuanya ya. Membuat gambar rumah kah, gambar lingkungan, gambar apa terserah. Jadi kemudian nanti diupload barcode-nya dan juga link dari 3D-nya itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dikumpul, nanti pekan depan kita sharing lagi tentang ini. Ya, nanti saya sharing hasil yang sudah Bapak Ibu buat. Oke, Bapak Ibu? Baik, Bu. Oke. Siap Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf ya, sudah maghrib. Silakan sama salat maghrib. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi Keren wabarakatuh. banget Bu, terima Waalaikumsalam. kasih. Terima kasih, Bu. Wabarakatuh. Terima kasih Sangat Ibu. bermanfaat. Kita Ya, foto baik dulu deh. Kita teman-teman, foto kita dulu. Foto-foto. Iya, foto dulu boleh. Silakan dibuka kameranya Bapak Ibu. Ayo buka. Iya, Tukan ketiga. betul. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin live ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mohon maaf ada Bu Ian. Bunda, Bu Ian, ada mohon Bunda. maaf. Saya kembalikan ke Bu Ian dulu. Mohon maaf, saya kembalikan ke Bu Ian. Iya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Asik sekali hari ini belajarnya, Masya Allah. Terima kasih atas ilmu yang Iya, sudah Masya Allah. dibagikan, Ibu. Luar biasa sekali. Maka karena sudah maghrib, insya Allah nanti kita ketemu lagi pekan depan ya Bu. Baik, baik, baik Bu. Ya. Baik, iya. Terima kasih untuk semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mohon maaf ini agak berisik ya. Iya, nggak Kita apa-apa. tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.